Man asbaha aminan fi sirbih, kita di rumah nggak ada teror, nggak ada ancaman pembunuhan. Mu'afan fi jasadi sehat, indahu qutu yaumi, hari itu ada yang kita makan, kata Nabi apa? Faka'anna makhizat lahu dunya bihadzafirih. Nah gara-gara kita ingin berlebihan itu terus ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasjud waqtarib tarahum ruka'an sujjada. Fa fi sahih Bukhari wa ya'rifunahum bi athari sujud wa harrama wa 'alan nar an ta'kula athar sujud. Wa fi sahih Muslim fa'inni 'ala nafsika bi kasrati sujud. Wa fihi wa fi sahih Muslim min kitabil iman idza qara ibnu adam as-sajda fasajada i'tazala syaitan yabki. Yaqulu ya waili umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu fali annar. Nah, ini yang kitab Ithaf ya, saya pernah ngasih beberapa orang kitab Ithaf. Ithaf itu sarahnya apa? Ikhya. Secara sanad kita ini dekat sekali sama Syaiful Ithaf yang dikarang Sayyid Murtado Az-Zabidi. Misalnya yang ditulis Mbah Maimun, guru kita semua. Mbah Mun ngaji Mbah Zubair ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar, wakilnya Hadrus Syekh Mbah Hashim, ngaji Syekh Mahfud, ngaji abahnya Mbah Abdul Manan, terus Sahibul apa? Ithaf. Dulu kitab, mulai dulu lah sampai sekarang kitab kesayangan kita adalah kitab Ihya. Dulu Mbah Hamid terkenal sekali ngaji sama mbahnya Habib Taufik, Habib Ja'far, dulu di Lasem. Semua kita lah pasti pernah ngaji Ihya. Nah yang nggak ada di Ihya itu ini yang Pulau Woco model pesantren ya. Sujudul qalbi. Sujud secara fikih itu hanya melibatkan 7 anggota. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin, yaitu al-jabha wal yaden wal rukbaten wal qadam. Yang belum didiskusikan fikih itu sujudul qalbi. Sujudul qalbi ini sujud, ini saya pede sekali bukan karena sombong, seneng kalau ngaji ada pentasihnya, ada Mbak Idris, Habib Zain, ada Habib Taufik, ada nanti dapat hadiah kalau bener. Jangan kayak kiai-kiai amatir, kalau ngaji sama orang bodoh itu pede, kalau sama orang pinter gak pede, itu sesat, itu keliru itu. Dulu Imam Syafi'i itu pede karena kalau ngaji itu di depan Imam Malik. Saya pede baca kitab, saya dulu sering baca depan Mbah Mun, kok gak salah, sering bener ya wis kiai gitu. Nah kalau sampean baca dengan orang awam itu man abah, kamu baca min abi juga gak apa-apa kan. Ya saya pernah ditanya sama kiai, Gus nama saya itu ada di kitab, dia bacanya qala ibnu abi, anaknya bapak ingsun, niku ora kula. Iku ibnu Ubayyin ora ana hubungane mek kowe. Jadi makanya guyonan di pesantren itu ada orang meninggal gara-gara salah titik. Jadi gurunya itu bilang habbatun sauda dawaun min kulli da. Gurunya bilang habbatun, dia titiknya kelebihan 1 itu Gus Ali, ditulis hayatun sauda, terus nyali ular kobra. Karena ijazahnya dia itu, pikirannya dia hayatun sauda dawaun min kulli da. Ya, akhirnya ya mati karena salah titik itu. Makanya salah titik itu bahaya betul, itu salah titik. Saya tadi Mbak Idris pas ngakatkan tuh saya disuruh gak berani, karena dulu itu ada kiai sangat ingin poligami, pas ngakatkan terus qabil tu nikah wa tasfija. Jadi para yang masih ingin nikah lagi nggak usah nggak usah mengakatkan, itu riskan gitu, no? Riskan. Kamu jangan itu, nanti langsung nggak angkat tuka, langsung apa? Qabil tu. Itu tidak salah, itu cerminan harapannya. Ya jadi kalau ngaji dulu qorok tu alas syekh. Dulu itu Imam Malik tuh nggak pernah baca kitab. Semua yang bersanad ke beliau harus muridnya yang apa? Baca. Sehingga sekali pinter ya pinter betul. Sekarang kan nggak, orang ngaji sama kiai, kiainya baca benar, muridnya ada yang di pojok, ada yang ngantuk ngayal, jadi kacau semua. Hasilnya itu kacau semua. Itu nggak boleh dulu. Kalau ini cerita dulu, kalau cerita sekarang ya seperti ini. Kalau baca sujudul qalbi. Iklam ngerti sira ana ing sak temne kelakuan wajib sujudu alal qalbi. Jadi hati itu harus sujud tunduk sama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ti sujudul qalbi sujudun sujud la rafa kang ora ana iktidal maujud ba'dahu ba'da sujud. Kalau hati kita sudah sujud itu tidak akan ingin berhenti.
Seperti kita semua, kenapa kuat menerima ujian? Karena hati kita tunduk masya Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Itu tunduk apapun kecewa kita. Makanya Nabi kalau muji orang mukmin, ajaban di amril mukmini, inna amrohu kullahu khairun. Orang mukmin itu hatinya sujud, jika kenapa saja itu senang. In asobatu na'ma syakara fakana khairan lahu. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lahu. Makanya kan kadang-kadang saya jadi kiai itu ya susah, sering didalili santri-santri itu kan dalil-dalil kan. Orang yang mencari ilmu man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dulu Mbah Hamid abahnya Mbah Idris, keluarga Lasem itu kalau kesini sudah umur 60 disuruh ngapalkan Quran 2 juz mati. Nanti ada yang 1 juz sudah meninggal. Mbah Hamid ditanya, kenapa sudah tua disuruh ngapalkan Quran? Ben matine iku jek salaka tariqan. Jadi cek golek ilmu. Jadi ketika mati diteluk, hei wong sing ngapal ora apal-apal. Tapi kan lumayan masih disebut orang yang ingin menghafalkan apa? Quran. Terus adinya mbek santri-santri. Ini hadis kanggo santri, hadis kiai ini ra ono. Karena kiai sudah dak yaltami sufihi ilman. Terus akhirnya kula kiai golek dalil, sing kiai dalil iki, tapi ora usah dalil. Mun banyak, kula terusaken. Nah ini ngaji di depan orang yang ma'ruf bil wilayah, kula cerita wali ini kitab Ithaf Saraipun Ikhya. Ittafaqa tepaan di Sahlun bin Abdullah At-Tustari, ana sing maca At-Tusturi rahimahullah fi awali dukhulihi ila hadat thariq. Pertama beliau ke thariq, annahu ra'a qalbahu qad sajada fi sajidin. Dia melihat hatinya itu sujud. Fa arada yas'ala syuyukh thariq an waqi'atihi. Ini di Ithaf juz 5 ya. Ithaf juz 5. Halamannya 60 ya, jadi yang punya kitabnya bisa dicari, kalau yang nggak punya ya sudah pakai fotokopi ini aja, dipakai jimat. Falam yajid mengora metu'i sapa Sahal ahadan ya'rifu ma yaqul, yang ngerti ini bahasan apa. Jadi intinya semua yang ditanya itu nggak ngerti ini apa gitu. Faqila lahu inna fi'ubadan syaikhan mu'tabaron farohala ilaihi min asli hadil waqi'ah. Intinya terus harus berangkat ke daerah Ubadan untuk tanya itu. Falamma dakhala ali qala lahu ya syekh ayasjudul qalbu faqala lahu syekh ilal abadi. Hati itu sekali sujud maka akan selamanya sujud. Fawajada syifa'ahu wa lazima khidmatahu. Saya beri contoh, ini tidak niat menggurui, tapi ini valid secara tadwin valid. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal sebagai khamisul khulafa, orang yang sangat apa? Adil. Ketika mau meninggal, orang sama nangis semua. Terus beliau marah. Kenapa kamu nangisin saya? Memangnya kalau saya mati kemana? Ila Rabbin Karim. Ketika saya di dunia Allah itu Rabbun Karim, di akhirat juga sama, ila Rabbin Karim. Masalahnya apa? Dunia sama akhirat, Tuhannya apa? Sama. Itu sudah menyatu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Bukan karena kita angkuh yakin husnul khotimah atau yakin ahli jannah, bukan, yakin Allah Rahman Rahim. Makanya itu hebatnya Nabi. Nabi itu kalau mengijazahi kita, kalau mati itu gak disuruh doa, disuruh akhiru kalami Allah la ilaha illallah. Doa itu bikin psikis mandi ta ora, potongan aku kok donga kan mandi ta ora. Tapi kalau nyifati Allah bisifatihi al-ula wa asma'ihi luar biasa, aman, pasti benar. Nyifati Allah itu pasti benar dengan sifat yang agung. Tapi kalau doa kita belum pasti mustajab. Makanya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu enggak ada teks. Saya dulu ya janggal. Kok Nabi enggak nyuruh doa ya? Doa itu menjadi kita psikisnya itu mandi taura, kabul taura. Tapi kalau kamu nyifati Allah, mesti selamat. Makanya ketika ada sahabat suka baca surat Ikhlas, terus kata Nabi apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ya coba malaikat gak bisa membatalkan kita suka la ilaha illallah, suka qul huwallahu ahad, tapi bisa menyalahkan kita karena doa. Misalnya kita berdoa, ya Allah minta istri yang cantik, hafidhah, sholihah, mesti bisa disalahkan, itu gak jatahmu. Karena hadhil mar'ah mungkin a'udzubillah minka. Dan Allah lebih mendengar hadhil mar'ah daripada doa kita. Misalnya saya berdoa supaya jadi kiai besar,
Mungkin Mas Sama tak kayak ini juga agak ikhlas karena pernah sepuh daripada saya. Jadi doa itu banyak korbannya kalau dituruti. Saya pernah, ini kisah nyata, ada orang soleh kaya, Gus doain saya kaya akan ngerumat yatim 1000. Wah, kon ora bener kata. Kon ngerumat saya yatim kan bagus, tapi bapaknya kudu mati sik. Untuk jadi yatim bapaknya mati sik. Berarti kata-katamu itu gendine piye? Pateni bapaknya, kok anaknya tak rumat. Artinya doa itu bisa iya masalah. Kalau di kitab hikam cerita yang terkenal kan gitu, ada orang calon wali, mungkin masih wali amatir, dia itu hamal itu tukang pangkul di pasar. Kalau dapat 1 piring itu langsung pulang, Gus, langsung pulang, Gus, 2 pulang. Terus dia bilang gini, dia GR, ya Allah saya ini mencintai engkau, saya ini hanya butuh 1 piring, ngapain jadi hamal, gua kasih rizki yang nggak butuh apa? Kerja. Ini cerita di hikam, kitab hikam. Bareng dia di pasar, entah apa dituduh maling terus dipenjara. Tiap hari makan, sore makan, nggak usah kerja. Jadi intinya doa itu masalah. Loh, ada seorang istri tanya, Gus dongakno bojo kula gampang syukur. Oh, nak syukur la azidan aku bojone ra kowe tok. Jadi artinya tapi kalau ngelem Allah itu aman. Makanya la ahada ahabbu ilaihil midhah min Allah walidzalika madaha nafsa. Sebagian riwayat walidzalika wa'ada al jannah. Allah itu suka dipuji. Makanya dulu sahabat itu baca qul huwallahu ahad ditanya saluhu li ayyi syai'in. Terus kata sahabat ini li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka baca sifat-sifatnya Allah. Makanya diarani surat apa? Ikhlas. Orang baca itu tidak punya kepentingan kecuali madah muji nih Allah Subhanahu. Nah, hatinya kita semua orang mukmin sudah sujud, sudah seperti itu. Coba berapa juta orang yang dimarahi istrinya tertawa tok karena yakin diwarai bojoku awal calon wali, wis mesti yakin itu. Wes jadi wali ngalim ya angel, sedekah ya angel, mendingan sabar ya apa? Sabari bojo. itu terkenal itu cerita di Yaman itu wali-wali yang ya berkahnya apa? Dimarahin apa? Iya, masyhur itu. Semoga saya ada jalur itu. Bahaya kalau itu. Ya, jadi sujudul qalbi kita semua orang Islam itu sudah luar apa? Biasa. Makanya Nabi ngendikan, nak iso akhiru kalami Allah. Kalau ndak sementing tasbih atau paling ndak tidak tangkis ning Allah Subhanahu wa taala. Terus kata beliau, wa madaru hadi tariqa ala hadi sajdah idza hasalatil insani faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatuh falam yakun lisyaitani alaihi sabil. Kalau hati kita sudah sujud itu sudah luar biasa kita, maka kamulat ma'rifatuhu wa ismatuh, orang itu akan terjaga. Falam yakun lisyaitani alaihi sabil wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdhan adaban ma'al anbiya liyatahaqqaqu bismil ismah. Sebetulnya orang ini adalah terjaga dari dosa, cuma karena dia enggak nabi disebut mahfud, karena biar nama maksum hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi. Wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdhan adaban ma'al anbiya liyatahaqqaqu bismil ismah, karena gelar maksum itu miliknya Rasulullah, miliknya para nabi, maka wali disebut apa? Mahfud. Fa illam yasjud al qalbu falaysa bi mahfudin. Wa hadhihi mas'alatun daqiqah, ini masalah yang jelimet, yang detail, azimah fit thariq. Ma tahassala illa li afradin ya'izu wujuduhum. Jadi ini tidak hasil kecuali untuk orang-orang tertentu yang sudah langka. Wa hum alladzina hum ala bayyinatin min rabbihim wal bayyinatu tujallihi. Wa yatlu tilkal bayyinata syahidun minal abdi wa huwa sujudul qalbi. Jadi sujudul qalbi itu memang luar biasa. Ya, kita tahu di tarikh misalnya Bilal, kayak apa dia disiksa Umayyah, kayak apa dia disakiti. Itu di semua riwayat Bilal gak berdoa, hanya bilang ahad, ahad, ahad. Karena kalau dia minta tolong dan saat itu gak ditolong Allah, katanya Allah dekat kok gak nolong. Makanya ikrar itu di atas doa. Saya sering matur ke Habib Ahmad, kiai-kiai itu kalau ijazah dikurangi lah, karena yang yakin ngobos itu sudah banyak gitu. Tapi tauhidnya yang ditinggikan, karena tauhid ini yang pertama, fa'alam annahu la ilaha illallah. Doa itu ya sudah, kita berdoa berharap mustajab, tapi harus yakin secara ilmu, mata atokah mana akah
mata atoka, ketika Allah memberi kamu maka asyhadaka birroh, wa mata mana'aka asyhadaka qahroh. Kalau Allah memberi, Allah ingin mengertikan kamu kalau Allah itu baik. Kalau Allah kamu doa kok kamu gak dikasih, Allah ingin mengertikan aku ini kohar, orang iso KKN, saya ini kohar jebar, gak bisa diintervensi. Andaikan semua doa itu dikabulkan Allah, itu kacau dunia. Semua orang ingin jadi presiden semua, ingin ganteng semua, ingin punya istri banyak, punya semua, kacau dunia. Berkahnya banyak yang ngobos ini ya seperti ini. Jadi Allah itu tidak hanya ingin dikenal sebagai mujib, tapi sebagai qahar, sebagai jabbar. Makanya hikam ngajari kita itu mata atoka asyadaka birroh, wa mata mana'aka asyadaka qahroh. Makanya kata sekolah ini guys, urip ora jelas itu seneng, enak guys. Mas Amak sering dolan teng kebun kula. Kula niku urip sering dhewean uslah, seneng mbek pangeran. Dan kumpul tiang ngeten iki dikongkon. Dikongkon dadi maklar swarga ngeten seneng mawon Yesus. Tapi yang jelas valid. Kula nu Mas Jawa ngawur lah niku valid. Saya itu saking hormat saya pada umat Rasulullah SAW, saya nggak pernah ngaji tanpa belajar. Habib Zain ini saksinya, saya tuh baca kitabnya Abuya banyak sekali, termasuk kenapa saya jarang nyebut Allah itu ngikuti madhab Malik. Madhab Maliki itu kalau Imam Malik itu Habib Zain yang diceritakan Said Muhammad di Imam dari Hijrah Malik bin Anas, ada orang minta, beliau kebetulan lupa nggak bawa uang, padahal semua wali itu pasti sahab. Dia nggak bilang rozaqakallah gini-gini ndak, ya nanti ya ke rumah saya tak kasih atau besok tak kasih. Ditanya sama muridnya, kenapa engkau tidak mendoakan rozaqakallah kata wa kata. Ana ujillu ismallah, saya ini sangat hormati namanya Allah, maka saya agak suka an adkurohu, saya sebut di tema yang orang itu yakrohu sama ahu. Orang minta itu inginnya uang, nggak ingin doa. Jadi intinya fa'ana ujillu ismallahi an adkurohu fi dimni jumlatin, pada orang sing yakrohu. Orang itu kan mesti nggak suka. Orang ingin doa terus kamu kasih, orang ingin uang kamu kasih doa juga enggak. Kayak putu-putu soan bae ben disangoni cung tak sangoni donga apa donga enggak apa aku iso dhewe mesti gitu. Makanya seneng saya punya Mbah Hamid Lomo, banyak mereka pikirannya putu. Mbah Hamid itu mesti kenangannya orang kalau soan itu disangoni. Mbah Mun ya sama neng lu kemarin Habib Taufik cerita pokoknya kenangannya wong kok angger ketemu iku disangoni. Karena tak donga iku pikirane cah nom-nom donga aku dhewe iso. Nah, itu luar biasa Said Muhammad. Terus ternyata di kitab Sultanul Ulama karangannya Azizuddin bin Abdissalam di Qawaidul Ahkam, itu Sayyidina Umar pertama jadi khalifah itu cerita Nabi pernah pidato fi hadal mimbar dan kata Nabi, inna wa qad kallafani an asrifa an du'a, Allah memaksa saya supaya wong sithik-sithik iku gak donga. Karena kalau sering dongo, misalnya jenengan ijazah duha, Cina atau duha ya sugih. Maca Yasin 41 kok bojone ayu ternyata bojone elek. Nanti itu yang dikomplain itu kebanyakan. Tapi kan aku yang nganggo ilmu, semua yang diciptakan Allah dan yang diberikan ke kamu hikmahnya banyak. Di bojo elek, alhamdulillah wong liya ora doyan. Di bojo judes, alhamdulillah wong liya ora wani beda. Pokoke ngono lah, pokoke ilmu itu lebih. Makanya memang unik, agama ini unik. Jadi Nabi itu yang dikuatkan adalah keyakinan. Ini terakhir cerita saya tentang doa. Ketika Nabi mutawassidun fi dzilil Ka'bah, ini Habib Zain tahu betul hadis ini sahih di Bukhari. Khobab bin Arad itu, ya Rasulullah mbok ya jenengan donga supaya suasana ndak gini, kita ini sudah disiksa, sudah diancam, sudah tertekan, mbok jenengan donga. Nabi itu marah, langsung bangkit marah. Terus Nabi ngendikan inna mangkana qablakum ngene termasuk layu daulahul minsar fayu faraku baina mafriqihi, sampai wis Nabi itu dulu orang iman tuh digraji jadi loro, tetap iman, ada yang dibakar tetap iman. Walakin akum tastajilun, iku kesusu lagi ngene kok maca istighosah, kok terus dimarahi sama Nabi. Dan itu yang menjadikan kita kuat. Nikmati iman bil haq, nikmati iman annallaha haqqun wa annama yudhiri wal batil. Baru kedua, ketiga, baru doa. Ini bukan kula ngendon-ngendoni jenengan, tapi donga mukhul ibadah, mboten ini urusan prioritas. Napa urusan apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa apa-apa karena Allah Ta'ala. Kita muji Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ayat terakhir ihdinas siratal mustaqim. Itu saja doa tentang hidayat. Nah sekarang kalau muni doa mesti duwe akeh, bojo ayu, pangkat lancar. Niki boten ngamuk nih, biasa mawon. Ini gue pelajaran mawon. Ini cerita sujudul qalbi. Terus faidas tamaat al-bayyinatu wasyahidu usima al-qalbu wa khufidha kama qarrarnahu. Kalau hati sudah sujud maka usimal qalbu. Wa ala hadzal maqam min tariqil qaumi asbabun harafihal qaum. Tentang komentar ini, makom ini orang-orang top pun bingung ini makom apa. Mislu qauli Abi Yazid Al-Bustami wa kana amrullahi qadarum maqdura. Beliau hanya menjawab wa kana amrullahi qadarum maqdura. Kalau Allah ngersakno mesti terjadi. Ya contoh paling gampang itu Uni Soviet. Ini contoh yang real. Uni Soviet itu di belakangnya, di bawahnya itu ada negara-negara muslim yang terkooptasi. Ketika persemakmuran rata-rata menjadi negara apa? Islam. Kayak apa ditekan kayak gitu tapi hatinya tetap mahfud. Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang, pondok ya jalan, tauhid ya jalan, istighosah ya jalan. Gak usah diterus nawa sampai wayah jalan, tapi itu pokoknya walhasil itu anaknya ya akeh-akeh. Ketika merdeka ya wow akbar, bikin UUD 45 ya cerita ini atas nama rahmat Allah Subhanahu. Kayak apa hatinya orang-orang Indonesia dijajah, miskin, karena mereka nikmati kebenaran Allah itu, nikmati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Kayak apa enaknya ikrar. Tapi sekali ikrar ini kamu naikkan menjadi doa, Allahumma bihaqqi hadil kalimah wasi' lana rizqona ini terus. Angger kerene setahun jek sabar, wis mulai 5 tahun. Gus kok ngobos. Kok gak mandi. Lagi ya ini kadang ra gelem jelasan, gara-gara kowe atimu jek rusuh, mulane ora mustajab. Itu terserah lagi, dalih-dalih itu terserah. Tapi nak saran kula, pertama itu akidah. Napa pertama niku? Karena itu yang diajarkan Rasulullah. Lagi pula loh, kabeh wong kan nggih pun sugih. Kamu merasa miskin karena cara pandang Anda salah, bentuk mobil mewah, Alfa atau sendirian itu bodoh, itu jahalah. Nabi kalau ngajari kita itu sederhana. Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu kutu yaumi faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafir. Kula nu jare wong akeh ra kondang jare wong akeh takoki masak-masak seneng. Kula nu anggere esuk nggih numpak motor teng Tegal nggih, masak-masak dhewe guyon. Wong urip dhewean yo penak. Gak usah dicucupi wong yo penak. Ya kadang-kadang kumpul wong mergo dikongkon kados ngeten niki. Kula niku ning Lasem yo kalah, ning Pasuruan yo kalah dikongkonan tok. Ngaji ya, ngaji. Kan leren yo leren iso penak lah. Tapi intinya kayak apa kalau kita ngikuti ajaran Nabi? Man asbaha aminan fi sirbih, kita di rumah nggak ada teror, nggak ada ancaman pembunuhan. Mu'afan fi jasadi sehat, indahu qutu yaumi, hari itu ada yang kita makan, kata Nabi apa? Faka'anna ma khizat lahu dunya bihadzafir. Nah gara-gara kita ingin berlebihan itu terus ngeluh. Makanya di kitab tasawuf saya sering cerita, tasawuf itu gak pernah ngeritik, nyuwun sewu, yang dikritik itu satu, tomak. Tasawuf itu gak pernah ngeritik orang bakhil. Tak tanya di kitab saya di sana. Karena cara orang tasawuf itu orang bakhil itu gak ada, yang ada itu orang tomak. Misalnya gini, saya berharap dikasih uang Mas Sama 10 juta, gak dikasih kan, Mas Sama Dewi sugih kulo. Sugih kula lah, kiai ini suwe kula, pernah sepuh ya Mbak ya, ning struktur keluarga, tapi sugih kula lah. Gara-gara radikei darani medit. Berarti produk hukumi medit itu karena tomak apa fakta itu medit? Ono wong ayu, kamu udah ingin nikahi sama sekali, dia mau angko kayak apa, kamu pasti gak peduli. Tapi kalau kamu ingin nikah buat aku ira jawab, terus darani wah sombong. Berarti hukumi sombong itu dari tomak. Kamu ingin dihormati orang, ternyata gak dihormati, terus ngukumi wong liya iku sombong. Coba kalau kamu dari awal gak tomak sama orang lain, terus ora kepikiran ngukumi wong liya itu gak kepikiran. Makanya yang dikritik tasawuf itu apa? Tomak. Dan dipuja-puja di tasawuf istighna, apa? Istighna, merasa gak butuh.
Bukan berarti bakhil baik, enggak. Maksudnya nggak perlu kamu menghukumi orang lain itu bakhil. Mungkin misalnya kula dolan ning Gus Duwo, ning Mas Hama, ning Mas Hamid, ning gone Habib Ahmad, gak arep-arep dikai mangan, yo ora arep-arep disangoni kan ya kurun. Mosok gak bar kok sampe ngene, wis ngene tok. Lah kok sering lagi. Iya kan? Jadi tasawuf itu paling dikritik itu toa, paling dipuja-puja istighna. Makanya Sayyidina Ali kalau ngajari kita luar biasa. Kulo tak apal loh. Niki kulo pede karena banyak orang alim di sini. Ada Habib alim, ada Mbak Idris, ada kiai-kiai alim. Kulo nak ngaji wong bodho malah hati-hati kulo. Wong lanane salah paham tok repot. Repot. Tapi malah penak. Gak yo ora salahku tapi yo ora benerku. Sayyidina Ali itu kalau ngajari kita tuh gampang. Ini masih sujudul qalbi. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu baik sama orang, pasti kamu yang mimpin. Makanya nyon sewu ada menteri, ada pejabat hormat sama orang yang mungkin satpam, ternyata itu yang rumah dia dulu-dulunya. Wahtas ilaman syi'ta takun asirah. Kamu butuh sama seseorang, pasti kamu menjadi tawanan dia. Lah yang rumus terakhir, wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu gak butuh orang itu, pasti setara. Iya. Kamu kalau supir kamu goib itu nyari-nyari karena butuh supir. Seorang kiai besar nyari supir, ya kan? Supirnya di rumah aja, kok payu butuh aren. Itu kayak apa Sayyidina Ali? Wastahni amman syi'ta takun nadhirah. Kamu nggak butuh orang itu, pasti kamu setara. Karena nanti sama-sama tidak butuh. Jadi ya termasuk bagian dari sujudul qalbi. Nah, terus khina su'ila ayaksil arifu, apa orang yang sudah makrifat itu bisa maksiat? Fa ajaba mengko jawab sapa Abu Yazid bil adab iklan adab walam yakul na'am walala, tidak ngendikan na'am ya tidak ngendikan la, lima arifatihi bima sama, ya bacanya lima arifatihi bima sama. Terus niki hormat Mbah panjenengan ngertos kenapa dulu ketika Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah perang, ada Waqatul Jamal, ada Abbasiyah geger terus sama dinasti Umayyah sampai era Wali Songo, ya ada yang pro Sunan Kudus, pro Kalijogo, ada Aryo Penangsang, terus ada al-ikhtilaf binal ulama, macam-macam. Mereka khilaf binan nas, tapi hubungannya sama Allah baik-baik saja karena ada sujudul qalbi. Makanya ini tanamkan ala dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi pokoknya kepengen lah, penak, pokoknya sujud kepengen. Ya terus ngoten mawon niki, pokoknya niki hadiah kula, mugi-mugi nggih dados amale Mbah Hamid, bapak kula kan. Sementing kula pengen pokoknya jenengan nikmati kebenaran. Mengke donga nomor loro, sementing nikmati Allah. Kayak tadi apa mati, memangnya kalau saya mati kemana? Ila Rabbin Karim. Tuhan di dunia ya sama dengan Tuhan yang di akhirat, sifatnya ya tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh itu sudah makom inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Makanya kita dilatih oleh mazhab Syafi'i, disuruh itu sebagai doa iftitah. Soal ana sing nyoal hadis sahih ta ora wis tak penting diwaca-waca tahu iku ora wilayahmu wis pokoke diwaca. Nyatane kepenak napa? Nyatane apa? Di dunia ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Kan kalau sujud fisik itu ya kita sujud, tapi kalau hati kita yakin bahwa kita di dunia ini diurus oleh zat sing fataras samawati wal terus terakhir apa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan terus enak maklumat hubungan kita dengan Allah apa? Menyaksikan kalau Allah itu Tuhan la syarikalah. Nggih, ngoten mugi-mugi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator, Saudara Misbahul Munir. Ini teman saya di kira-kira 20 tahun lalu saya ikut memimpin PKB bersama Gus Dur. Pada waktu itu terjadi banyak keributan antar pengurus, hingga Gus Dur tuh banyak memecat pimpinan cabang. Nah, ketika banyak pimpinan cabang yang dipecat itu, salah seorang yang sering dijadikan caretaker itu Pak Misbahul Munir ini. Sehingga saya kenal betul, beliau sangat aktif
di PKB, di pesantren dan di NU, dan sekarang ketemu di sini. Hadirin sekalian, saya punya waktu 1 jam lebih sedikit. Saya bagi dua. Saya akan sampaikan dulu pengantar tentang peran santri dalam menjaga NKRI. Kemudian nanti saya akan mendengar pertanyaan atau tanggapan, dan saya akan menjawab atau menanggapi. Biar suasananya hidup, namanya juga seminar, jadi harus ada 2 arah pembicaraannya. Saudara sekalian, mengapa kita kaum santri itu harus menjaga NKRI? Karena menurut konstitusi dan menurut sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa setelah melalui perjuangan-perjuangan yang berat, mengorbankan jiwa dan raga, serta perdebatan-perdebatan intelektual di kalangan tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, termasuk peran besar para santri dan pondok pesantren, sehingga disepakati kita ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, itu berkat rahmat Allah yang kemudian menghasilkan suasana seperti sekarang. Saudara, saya 2 hari ini berkeliling atau pergi ke 2 pesantren. Bukan main, hebat punya gedung seperti ini. Kampus-kampusnya, gedung-gedungnya seperti kampus-kampus universitas yang maju di Amerika. Saya kemarin ke Situbondo, Salafiyah Syafi'iyah. Lalu sekarang di sini. Beberapa waktu lalu saya juga di pesantren Tebuireng, di Lirboyo, luar biasa sudah maju. Itu karena Indonesia merdeka. Saudara sekalian, sebelum Indonesia merdeka, pesantren-pesantren itu dianggap pendidikan kumuh dan kampungan. Malu dulu kalau disebut santri karena memang dipermalukan. Tetapi sekarang lihatlah, pondok pesantren sudah maju, lulusan pesantren sudah menempati berbagai posisi penting di dalam kenegaraan dan di dalam masyarakat. Jadi menteri, jadi presiden sudah, jadi wakil presiden sudah, menteri banyak, ketua mahkamah konstitusi sudah, ketua Mahkamah Agung juga banyak yang dari kaum santri. Pak Artijo itu dulu dari Situbondo, yang sangat terkenal di Mahkamah Agung. Di DPR udah banyak yang jadi ketua DPR, jadi gubernur bupati udah banyak. Itu karena Indo yang sangat terkenal di Mahkamah Agung, di DPR udah banyak yang jadi ketua DPR, jadi gubernur bupati udah banyak. Itu karena Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah dan perjuangan kaum santri dan pesantren. Apa yang harus diperjuangkan dari NKRI ini? Kan itu, kenapa harus menjaga NKRI sih? NKRI itu apa? NKRI itu adalah sebuah negara yang mempunyai ideologi sendiri yang namanya ideologi Pancasila. Itu ideologinya. Kemudian punya konstitusi namanya Undang-Undang Dasar 1945, yang di situ mengandaskan beberapa prinsip. 1, Pancasila ini mempersatukan berbagai ikatan primordial yang biasanya memecah kelompok-kelompok manusia. Misalnya, karena perbedaan agama sebuah negara menjadi pecah.
India, Hindustan yang besar sebelum merdeka sudah pecah karena Pakistan ingin menjadi negara sendiri, yaitu negara Islam Pakistan. Sementara India yang di bagian utara itu menginginkan negara sekuler dengan dominasi Hindu, pecah menjadi negara Pakistan. Pakistan kemudian pecah menjadi negara Bangladesh. Karena apa? Perbedaan warna kulit. Tapi kita di Indonesia tidak. Kita beda agama, ayo bersatu menjadi sebuah negara kesatuan. Agama di Indonesia ini banyak. 6 lah kalau disebut di dalam undang resmi. Tetapi yang tidak disebut juga diakui. Kalau ada agama-agama yang hidup dilindungi. Tapi kita bersatu. Itulah kemudian kita memilih, kalau gitu dasar negara kita ini apa? Pancasila. Saudara, sebelum Indonesia merdeka, memang terjadi perdebatan antara kelompok orang-orang yang menginginkan negara sekuler dan menginginkan negara Islam. Itu timbul perdebatan. Kalau pada waktu itu orang Islam menyatakan saya tidak menerima negara Pancasila, maka Indonesia ini tidak akan pernah ada. Karena pada waktu itu ada kelompok Islam yang ingin kita harus mendirikan negara Islam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia penduduknya 87% beragama Islam, jadi wajar menjadi negara Islam. Tapi ada yang menginginkan negara sekuler, yang menghendaki agar Indonesia tidak usah pakai agama. Negara sekuler itu adalah suatu negara yang tidak ada urusannya dengan agama biar hidup sendiri di tengah-tengah masyarakat. Saudara, kalau pada waktu itu umat Islam, para kiai, pondok pesantren itu menyatakan sikap, saya tidak mau menerima kalau bukan negara Islam, Indonesia ini tidak akan lahir. Oleh sebab itu, Menteri Agama tahun 78, Alam Shah Prawira Negara, mengatakan begini, Pancasila itu jangan diganggu-gugat. Orang Islam tidak boleh mempersoalkan Pancasila, karena Pancasila itu adalah hadiah terbesar umat Islam Indonesia kepada Republik Indonesia. Coba kalau umat Islam tidak mau, tidak bakal ada Republik. 87% saya nolak, tidak akan merdeka. Tapi ketika saat genting ada yang mau negara Islam mau tidak, lalu orang Islam berijtihad, para ulama kita, ulama pesantren bertemu dengan masyarakat yang di BPUPK, para pendiri negara bersepakat, ya sudah, kalau gitu kita buat kesepakatan, kita buat negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah mitsaqon ghalidho. Saudara tidak boleh ganggu gugat. Sesudah Indonesia merdeka, mau dihancurkan lagi. Pemerintah penjajahan Belanda membentuk pemerintahan pengasingan yang disebut NICA, Netherlands India Civil Administration, pemerintahan sipil Hindia Belanda. Negara Indonesia itu ada pemerintahnya, Belanda yang memerintah di sana, di Australia. Begitu Indonesia merdeka, mereka nyerang lagi, mau dihancurkan Indonesia, hampir hancur. Keluar resolusi jihad. Resolusi jihad dari Kiai Hasyim Asy'ari yang menyatakan setiap orang Islam wajib mempertahankan negara, bukan fardu kifayah tapi fardu ain, lawan penjajah. Meletuslah peristiwa 10 November yang kemudian menjadi hari pahlawan itu. Jadi para santri ikut mendirikan negara, kemudian mempertahankan negara Republik Indonesia. Setiap ada upaya menghancurkan negara, kaum santri itu selalu tampil membela. Di tahun 65 ketika PKI merajalela, yang paling depan adalah golongan
santri yang diwakili secara politik oleh Nahdlatul Ulama. Pengakuan kaum santri, pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama terhadap Pancasila dikuatkan pada tahun 84 bahwa Pancasila adalah ideologi yang final, sebagai ideologi yang merupakan mitsaqon ghalidho, kesepakatan. Maka Indonesia ini merupakan darul mitsaq, merupakan negara kesepakatan, hasil perjanjian yang harus ditaati. Menurut syariah, barang siapa mengkhianati kesepakatan tanpa melalui kesepakatan baru, maka dia adalah bugot. Dan barang siapa bugot boleh diperangi sampai musnah. Itulah sebabnya kaum santri, pondok pesantren, Nahdlatul Ulama melawan gerakan-gerakan Islam radikal, melawan DITI, melawan Permesta, karena melanggar kesepakatan kita bernegara, yaitu punya satu ideologi yang bukan komunis, bukan agama tertentu, tapi Pancasila. Di dalam negara Pancasila itu semua agama dilindungi, dihormati pemeluknya, tetapi jangan merongrong kewibawaan negara. Itulah sebabnya NKRI terus maju bertahan dari waktu ke waktu, dan umat Islam sendiri kemudian mengalami kemajuan secara vertikal maupun horizontal. Ke samping kita maju, ke atas juga kita maju. Itulah peran kaum santri. Oleh sebab itu harus dijaga. Apa gangguan yang harus dijaga? Saudara, dalam perjalanan sejarah Indonesia itu ada dua jenis rongrongan yang sangat berbahaya. Satu, radikalisme. Radikalisme itu adalah gerangan yang anti negara Pancasila. Pokoknya negara harus ganti negara Islam atau ganti negara komunis. Maka muncul gerakan TII, Permesta, Darul Islam di Sulawesi Selatan, PRRI di Sumatera Barat. Itu merupakan gerakan ingin mengganti ideologi. Tapi kita kaum santri yang diwadahi oleh gerakan Nahdlatul Ulama sebagai wadah politiknya melawan setiap gerakan menentang Pancasila ini. Itu semua sekarang sudah teratasi. Gerakan radikal pemberontakan untuk melawan Pancasila sudah tidak banyak lagi terjadi. Karena negara sudah memberi kesempatan, kalau mau mengganti Pancasila, silahkan ikut pemilu lalu perjuangkan ganti Pancasila. Diadakan pemilu tahun 55. Akhirnya tidak bisa mengganti negara Pancasila dengan negara nasional sekuler murni, tidak bisa mengganti Pancasila dengan negara agama. Kemudian muncul dekret presiden. Pada tahun 99 Habibie bilang, orang Islam, saya tahu orang Islam ini setuju Pancasila sebagai dasar negara, tapi masih ada kelompok-kelompok kecil yang ingin mengubah negara Pancasila ini menjadi negara Islam. Sekarang ikut pemilu. Saya Habibie mempunyai hak untuk menjadi presiden sampai tahun 2003 untuk menggantikan Pak Harto. Tapi saya akan tantang Anda untuk ikut pemilu tahun 99. Kalau mau mengganti negara silakan, perjuangkan melalui pemilu, jangan melalui gerakan senjata, jangan melalui bom, jangan melalui teror. Diadakan pemilu, ternyata 87% hasil pemilu menghendaki negara Pancasila. Partai-partai yang memperjuangkan mengubah Pancasila itu rontok, karena secara syar'i Pancasila ini sudah bisa diterima. Apalagi pada pemilu 99 itu sudah ada muktamar NU di situ Bondo sebelumnya tahun 1984 yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang final. Jadi saudara, kita sebagai bangsa sudah berhasil bersatu. Dan itu ulama yang mempersatukan, ulama santri yang menjahit kebersatuan itu. Oleh sebab itu jangan hianati prestasi ini, jangan hianati, dijaga NKRI ini, karena ini adalah persembahan kita kepada Republik, sehingga Republik Indonesia itu sekarang ini bukan negara Islam
tapi penyelenggaraan negaranya sudah Islami. Beda Islam dan Islami. Islam itu nama, Islam itu sifat, substansi. Sehingga yang diperjuangkan di dalam negara republik itu adalah nilai-nilai keislaman yang sifatnya substantif. Al-ibratu fil Islam bil jauhar la bil madhar. Patokan dasar kamu memperjuangkan Islam di negara ini adalah memperjuangkan nilai-nilainya, bahwa rakyat harus dilindungi hak beragamanya, harus ada kejujuran di kalangan para pemimpin, harus ada penegakan hukum, imam yang adil, pemerintah yang bersih melayani rakyatnya. Nah, itu nilai substansi Islam, dan kita berjuang untuk itu. Dan kita sudah banyak mempunyai orang-orang di DPR, di pemerintah, di pengadilan yang sebagainya yang bisa memperjuangkan itu semua. Saudara sekalian, jadi sekarang radikalisme dalam arti gerakan separatis itu sudah mulai kecil, tapi ada penyakit yang kedua yang mengancam negara ini, yaitu ketidakadilan dan korupsi yang merajalela. Kita boleh bersatu menerima negara kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila. Aceh berunding dengan atau melalui perundingan Helsinki, oke, kami kembali ke Republik. Tapi belakangan ini, dalam 10 tahun terakhir ini kira-kira, atau 15 tahun terakhir ini, korupsi marak. Radikalisme bisa ditumpas, bisa dikendalikan, sehingga kalau kekuatan aparat kita untuk melawan radikalisme, melawan terorisme, insya Allah kuat. Tetapi melawan korupsi ini sulit, karena korupsi itu terjadi berjaring-jaring. Kalau si A korupsi mau ditindak, ternyata dia korupsi bersama orang lain yang merupakan orang kuat. Orang kuat ini berlindung lagi ke atas. Orang atas ini membagi lagi ke orang tertentu, di bawahnya akan memberi dukungan politik, sehingga sulit sekali korupsi itu diberantas. Dan itulah sebabnya Indonesia sekarang ini saya katakan jauh dari keadilan. Jadi oleh sebab itu tugas para santri sekarang, kaum santri mempertahankan NKRI. Tidak terlalu penting untuk berdebat ideologi, itu sudah selesai. Oleh para ulama sudah ditashih, Pancasila itu sudah kompatibel, sudah sesuai dengan syar'i. Gampang kok alasannya. Apa alasannya? Alasannya mendirikan negara itu adalah satu keniscayaan menurut agama. Buktinya di dalam Al-Quran Allah banyak menyebut istilah negara. Ada kata mulk, ada kata ad-daulah, ada kata sultan, dan lain-lain. Ada khalifah. Itu negara. Nah, kemudian saudara sekalian, kita sudah mendirikan negara, sudah berjuang untuk membuat negara Islam, tapi sudah lahir kesepakatan yang harus diikuti, namanya Pancasila. Maka itu yang harus kita jaga, menjaga NKRI. Peran ulama besar sekali. Tadi ulama dan santri itu berjuang melalui dua jalur. Satu melalui jalur politik, masuk ke DPR, masuk ke BPUPKI, menjadi pemerintah, membentuk partai politik, masuk untuk menjaga Pancasila ini, membangun kebersatuan. Ada yang tidak jalur politik. Kiai Abdul Hamid, Mbah Hamid itu tidak dikenal sebagai politisi, tidak pernah ikut partai politik, tidak pernah jadi pimpinan politik, tidak pernah punya gerakan politik, tapi perannya mempersatukan umat itu kuat sekali. Karena berbagai aliran politik, berbagai golongan, kalau ada masalah berkonsultasi dengan Kiai Hamid. Semuanya tahu itu. Pejabat-pejabat penting kalau ada masalah berkonsultasi dengan Kiai Hamid. Seluruh orang yang berbeda agama, beda golongan, kalau ada masalah diterima dengan baik oleh Kiai Hamid. Jadi ada yang melalui politik, ada yang melalui kultur. Dan itu sebabnya Indonesia kuat. Tapi sekarang saudara, yang saudara hadapi sekarang bukan soal perbedaan
ras. Kita tidak lagi membedakan kamu Jawa, saya luar Jawa, kamu Bugis, saya Batak, kamu Madura, saya Sunda. Tidak ada lagi sekarang. Islam, silakan kamu berislam dengan baik, negara melindungi. Kristen, sudah berkristen dengan baik, negara melindungi. Semuanya dilindungi oleh negara. Cuma hukumnya, kalau hukum publik itu memakai hukum bersama. Hukum yang berlaku bagi orang Kristen, Islam, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu, itu hukum publiknya sama. Misalnya hukum pidananya sama, hukum tata negaranya sama, hukum administrasi negaranya sama, hukum internasionalnya sama. Tapi yang hukum privat, perkawinan, bisnis atau jual beli, wakaf, ibadah dan sebagainya, silahkan Anda masuk ke agama Anda sendiri kalau mau. Kalau mau nundukkan diri ke hukum lain, ikut. Itulah, saudara sekalian, yang harus diperjuangkan oleh kaum santri. Saya sangat khawatir situasi belakangan ini, korupsi kita merajalela, terjadi proses saling sandera, di mana seseorang mau bertobat tidak bisa karena disandera oleh perbuatannya sebelum itu. Kalau saya ambil contoh, misalnya Pak Misbah Hakim, Pak Misbah Hakim, suatu saat karena kepepet menerima suap kecil, berapa? 10 juta, kecil. Tapi sekarang begitu dia mau berbuat baik nggak bisa. Kenapa? Disandera oleh yang nyuap. Kamu kemarin udah menerima suap dong dari saya. Kalau sekarang kamu mau tobat nggak bisa. Kalau enggak saya buka perkaramu bahwa kamu menerima suap, habis kamu. Maka saya katakan, hati-hati. Jangan sampai tersandera, jangan sampai berbuat salah kepada publik. Salah secara pribadi is okay. Tapi salah kepada masyarakat itu menyebabkan orang tersandera. Saya sering memberi contoh, ada seorang hakim tidak bisa membuat putusan-putusan yang baik karena disandera oleh yang punya perkara. Kalau kamu hukum saya laporkan kamu kemarin nerima suap dari saya, kamu nerima suap dari teman saya, kamu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, itulah pengantar dari saya. Mari kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Para kaum santri, ayo kita bersama jaga NKRI ini. Sudah memberi berkah atau mendapat berkah kita dari Allah melalui NKRI ini sehingga kita maju. Sekarang kaum santri sudah maju-maju. 2 minggu lalu saya ketemu dengan putrinya Pak Misbah. Itu luar biasa pinter, dia anak pesantren loh. Bisa masuk UI, bahasanya bahasa Inggris oke, bahasa Arab oke, pintar sekarang. Itu santri yang dulu tidak bisa dibayangkan kalau tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada Gus Lailur, wah pintar sekali. Saya tadi baca naskah akademik, jago nulis naskah akademik. Dan sekarang banyak anak-anak santri di DPR, di pemerintahan, di mana-mana. Tinggal kita mengarahkan agar Republik ini selamat. Sekarang kita tidak terlalu takut kepada terorisme, kepada radikalisme. Itu sudah ada yang ngurusi dan sekarang sudah reda. Tidak ada lagi kekuatan memisahkan Republik ini, menghancurkan Republik ini. Tapi penegakan hukum yang lemah akan menyebabkan rakyat itu tidak percaya kepada pemerintah. Dan kalau rakyat tidak percaya kepada pemerintah, itu namanya terjadi public distrust. Kalau terjadi public distrust, orang tidak akan patuh kepada pemerintah. Dan kalau orang tidak patuh kepada pemerintah, kemudian melakukan perlawanan, itu yang disebut disobedience. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Aceh itu tidak sedang melakukan disobedience, tapi emosi sesaat saja. Tapi pemerintah juga harus sadar, hukum dan keadilan harus ditegakkan kalau negara ini mau kita jaga bersama-sama. Dan kita semua kaum santri mempunyai panggilan sejarah untuk menjaga negara kita ini. Sekian sebagai pengantar, saya kembalikan Gus
Misbahul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua PC nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat para kiai dan juga kepada moderator dan Prof Mahfud MD. Ada 3 pertanyaan, Prof. Yang pertama, akhir-akhir ini santri dan pondok pesantren itu dipojokkan, Prof, ya. Terutama di bulan Mei, Juni, dan ya di 2 bulan itulah, 3 bulan lah paling panjang. Dan itu biasanya kan penerimaan murid baru, Prof, ya. Ada kasus-kasus yang sudah lama sekali itu kemudian diangkat kembali, Prof, ya, ketika menjelang penerimaan murid baru, ya. Termasuk pesantren-pesantren diserang habis-habisan, mulai dari pesantren mana dulu itu, Lirboyo, ya, langsung ke pesantren yang cukup besar. Kemudian pertanyaan saya, siapa itu kira-kira gitu, Prof, ya. Yang kedua, hari ini memang NKRI sedang diuji, Prof. Tidak hanya di Aceh, di Kalimantan kemarin waktu 17 Agustus juga berkibar bendera Borneo Raya. Orang-orang Kalimantan, asli Kalimantan, menuntut 864 triliun yang masuk APBN kembalinya ke provinsi hanya 8 triliun. Ketidakadilan, ketimpangan terkait batu bara, Prof. Makanya batu bara ini rentan, Prof, ya. Yang terakhir pertanyaan saya, bukan pertanyaan, dukungan kepada panjenengan. Saya termasuk penggemar panjenengan, Prof, ya. Selalu mengikuti podcast-podcastnya, dan saya sangat suka sekali ketika panjenengan mengatakan setan ketemu setan, ya, Prof, ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Profesor selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang belakang tadi, Mas. Jangan yang baru, yang belakang tadi sana ya. Silakan. Iya. Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musa, saya lulusan dari tahun 2021. Di sini ada 3 pertanyaan, Pak Profesor Mahfud MD, yang beliau telah menjabat 2 jabatan yang sangat penting di negara ini, yakni MK dan Kemenko Polhukam, ya. Di sini yang pertama, di era digital ini, apakah santri sudah cukup siap menghadapi ancaman terhadap NKRI yang tidak lagi berbentuk perang fisik? Kalau dulu perang dengan Belanda, kalau sekarang bukan berbentuk perang fisik, tetapi berupa hoax, propaganda, ujaran kebencian, dan perang informasi. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, jika kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai bagian dari demokrasi, tetapi pada saat yang sama sering dianggap mengancam persatuan NKRI. Contoh sedikitlah gitu ya, seumpama Presiden Prabowo ngomongnya blepotan atau sakarepan, contoh seperti itu. Kemudian bolehkah mengkritik negara tanpa dianggap sebagai pihak yang tidak menjaga NKRI? Dan yang terakhir, ini agak keluar dari seminar ini, ya. Kalau memang betul hukum di negara ini tajam di bawah dan tumpul di atas niki hanya orang-orang yang beruang, ya. Berarti sila yang kedua bukan lagi kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi yang maha
yang punya uang yang maha berkuasa, dan yang berkuasa menjadi sok bijaksana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad Musa, ini angkatan dari Baihi ya. Baihi apa Salafiyah tuh? Nah, baik, sekarang Ibu tadi ya di sini 2. Monggo Bu, mungkin mic bisa disampaikan. Sama tadi yang sebelah sana ya, mana yang tadi sana? Acung, ya oke, ini dulu. Habis itu ini. Assalamualaikum. Salam. Tapi kok sekarang itu banyak pemuda yang mengisi kemerdekaan itu dengan berminum minuman keras dan apa itu narkoba itu, pecandu narkoba itu banyak sekarang. Bagaimana itu solusinya agar negara Indonesia itu terbebas dari yang pemuda yang berandalan gitu loh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kegelisahan ibu-ibu yang tua ini. Monggo yang belakang tadi, yang sebelah sana Mbak. Ya, identitas ya disampaikan dulu ya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunti Zakiatul Lailiyah, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Putri Pasuruan angkatan 2023-2024 dan mahasantri aktif Ma'had Ali. Ingin bertanya, Kiai, peran santri atau ulama dalam menjaga keseimbangan negara Republik Indonesia ini sudah menjadi tugas pokok bagi kami sebagai santri. Perannya sudah menjadi kewajiban, tapi pengaruhnya yang masih perlu dipertanyakan. Jika semua usaha sudah dikerahkan, baik dengan memperbaiki lingkungan sekitar atau umat secara luas, tapi politik masih saja tidak mendengarkan, lalu dengan cara apa lagi suara kami bisa tersampaikan? Terima kasih. Tepuk tangan. Wah, luar biasa ini. Passionnya ke politik ini kira-kira. Tak dongano muga-muga dari DPN besok ya. Silakan Pak Mahfud, monggo dijawab. Oh, iya. Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus-bagus, relevan dengan topik. Kiai Musleh dari Balikpapan belakangan ini pondok pesantren dan santri sering dipojokkan dengan berbagai isu-isu yang jelek, terutama jika menjelang tahun baru. Nah, saudara sekalian, Pak Muslih, pondok pesantren di Indonesia itu ribuan yang berkasus, artinya kalau itu kasus kriminal itu tidak banyak. Artinya pesantren itu masih tetap. Oleh sebab itu sekarang banyak orang-orang itu, terutama orang-orang kelas menengah ke atas, kalau mau cari sekolah anaknya itu ke pesantren. Pada umumnya pesantren itu jauh lebih mahal dari sekolah negeri, karena merasa lebih aman disekolahkan di pesantren. Di pesantren itu orang dapat pendidikan moral dan pendidikan yang umum, yang sifatnya ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan kemasyarakatan. Tapi moralnya ditempa di pesantren. Orang merasa aman, saya mau bekerja baik-baik karena saya suruh santri aja. Nanti seminggu sekali dilihat. Apalagi sekarang banyak pesantren itu, pesantrennya memberi nomor tertentu, pin tertentu kepada orang tua. Nih, kalau ada apa-apa tentang putri bapak atau putra bapak, ibu, ini pinnya. Nanti akan diketahui perkembangannya sehari-hari. Hari ini dia kerja apa kesibukannya, belajar apa, sudah di pesantren, di sekolah umum enggak loh.
Bahwa ada orang iri atas perkembangan pesantren itu biasa saja. Pasti ada orang iri karena satu, rebutan murid. Kemudian ada yang ingin pesantren itu jelek. Sehingga siapa? Ada orang yang dari pesantren misalnya ditangkap atau dihajar rame-rame karena pencabulan. Dibesar-besarkan itu terjadi di pesantren. Mari pesantren menyadari itu kita atasi. Karena banyak mereka yang tertangkap itu mendirikan pesantren itu hanya untuk minta dana ke pemerintah, sudah punya yayasan pesantren, pesantrennya tidak jalan, hanya ada beberapa belas murid, di situ lalu terjadi pencabulan. Nah, kita ini pesantren tetap jaga jati diri seperti yang selama ini berjalan. Bahwa ada gangguan itu iya, tapi dilihat statistiknya tidak ada sekarang yang meragukan bahwa pesantren itu sangat besar perannya masa lalu dan masa depan Indonesia. Itu. Ya orang nakal sih di mana-mana aja deh, hakim ada yang nakal, jaksa ada yang nakal, polisi banyak yang nakal, menteri banyak yang nakal, di pesantren juga ada pasti yang nakal. Itu biasa, manusiawi. Itulah tugas kita, menjaga negara Republik Indonesia ini. Pelakunya siapa? Ya namanya pelaku bersembunyi-sembunyi lah. Biasanya pelaku tuh kalau begitu lempar batu sembunyi tangan. Kita saja Pak yang harus waspada, Pak Musleh. Kemudian ya bendera yang bernada separatis, kritis, tetapi ingin memecahkan dari Republik, bukan hanya di Aceh. Kemarin ada bendera Borneo. Kemarin ada seorang wakil gubernur di salah satu provinsi Kalimantan ini mengatakan begini, pemerintah pusat, kalau Anda tidak adil, jangan hanya Aceh yang ditakuti. Kami juga bisa minta merdeka, karena kami punya kekayaan alam, rakyat kami miskin. Konglomerat yang mengeksploitasi alam dengan tidak adil engkau biarkan, sementara rakyat kami miskin. Segera berlaku adil, atur ini dengan baik. Kalau tidak, bukan hanya Aceh, kami juga bisa. Papua saudara, sekarang ini di daerah-daerah tertentu itu tentara pembebasan Papua tiap hari berkeliling bawa senjata, ngancam, nantang. Karena apa? Kuncinya ke ketidakadilan. Kami ini kaya raya kok kami miskin. Itu. Nah, oleh sebab itu mari pesantren ini beri penyadaran ini kepada pemerintah. Saudara, jangan saudara berkata, "Loh Pak, saya kan bukan pemerintah." Loh, senior-senior saudara itu banyak yang santri, yang jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur, ya itu semuanya banyak yang santri. Sampaikan kepada mereka, kepada senior-senior kita itu, ini kita harus turun tangan, Republik ini harus diselamatkan karena kita cinta kepada Republik, bukan benci kepada pemerintah. Itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu, karena korupsi sudah terjadi di mana-mana, maka saya katakan, kan ada itu, polisi berkelahi dengan jaksa, korupsi pejabat ini berkelahi dengan ini, rebutan korupsi. Maka saya bilang, biarin aja mereka bertengkar sesama setan. Kan kalau kita orang Nahdien itu kan punya sholawat asghil, wa asghilid dholimin bid-dholimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilid dholimin bid-dholimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu artinya apa? Artinya ya Allah, biarkan setan dan setan, orang dolim dan orang dolim itu bertengkar di antara mereka, dan bawa kami keluar sebagai orang yang selamat dari pertarungan mereka. Biar koruptor biar bertengkar sama koruptor, kita di luar dulu, kalau mereka sudah hancur kita perbaiki, kan gitu. Itu namanya asghil, biar mereka sibuk di antara mereka, berebut harta di antara mereka. Kata yang satu, kurampas hartamu, kata yang lain, kembalikan hartaku.
Harta korupsi yang direbut, belum jelas siapa pemiliknya, sudah saling minta. Nah itulah setan dengan setan. Bagus kita kampanyekan seperti itu, kenapa? Anggap aja para koruptor, para pelanggar hukum, pelanggar hak-hak rakyat kecil itu adalah setan, zalim melawan kezaliman. Kita cinta. Coba saudara, saya melihat kemarin hampir nangis, seorang ibu-ibu tua lah gitu, jualan di pinggir jalan, didatangi oleh Satpol PP. Bu, jangan jualan di sini Pak, udah Pak, saya minta tolong sebentar Pak, biar anak-anak sekolah lewat dulu, biar beli ini dan sebagainya. Ditendang itu jualannya oleh Satpol PP, buah katanya sampai tumpah. Nggak berperi kemanusiaan kamu, saya bilang. Koruptor kamu biarkan berkeliaran, sementara ibu-ibu mungkin modalnya hanya 150.000, hanya mencari untung 50.000 rupiah dari 150.000. Kamu usir-usir sedemikian rupa. Di mana keadilanmu? Di mana republik ini? Ini siapapun pemerintahnya, kita tidak mengarah kepada siapa, Pak ini, Pak itu, enggak. Negara ini adalah milik kita dan rakyat harus dilindungi. Saudara sekalian, Saudara Ahmad Musa ini lulus tahun 2001. Pak, di era global ini, apakah santri kita cukup siap? Sekarang perang bukan lagi perang fisik, tapi perang digital, perang AI, artificial intelligence. Ada sebuah buku yang pernah dikutip oleh Pak Prabowo bahwa tahun 2030 Indonesia itu sudah tidak ada di percaturan dunia, karena pada saat itu semua dunia sudah perang pakai digital, perang proksi, perang artificial intelligence, dan Indonesia tidak mampu menurut buku itu, dikutip oleh Pak Prabowo. Oleh sebab itu Indonesia harus siap mendidik. Saudara, berdasar pengalaman saya, orang-orang Indonesia tuh santri-santri ini kalau difasilitasi bisa kok main IT, bagus. Anak muda, salah satu anak muda terbaik yang mempelopori dan terkenal di Singapura itu adalah anak NU, pesantren di Gresik, namanya Ainun Najib. Bisa program-program kayak gitu. Siapa yang sekarang melakukan survei digital pertama itu santri, namanya Saiful Mujani, yang mempelopori riset survei di Indonesia. Saiful Mujani itu dari mana dia? Dia itu adalah anak madrasahnya sangat jelek, namanya Madrasah Matlaul Anwar di Jawa Barat. Sekolahnya aja udah roboh, nggak ada sekarang, tapi dia menjadi sangat terkenal, bisa sekolah ke Amerika, lulusan madrasah pesantren. Ketika saya mulai ngurus PKB, saya masuk ke kantor itu, wah, anak-anak yang dari NU itu yang kerja di kantor PKB pintar main gini Pak, bikin konfigurasi gambar apa-apa bisa. Kenapa dibilang tidak siap? Tinggal pemerintah ini mau mendaya gunakan apa tidak. Dan sekarang anak-anak santri itu sudah berpengaruh di dunia kepariwisataan. Coba dilihat, dunia kepariwisataan sekarang memerlukan layanan-layanan yang islami, yang muslim, makanan Islam, tempat yang Islam dan sebagainya. Sehingga di Amerika, di Thailand, di Australia, dan di negara-negara yang tidak Islam itu sekarang ngundang santri-santri untuk menggarap IT-nya agar ini tempat wisata ini tidak terhalang untuk didatangi orang Islam, sehingga dibuat suasana, makanan, tempat sholat, masjid dan yang islami. Bisa. Dan saudara sekalian, sebagai orang santri harus percaya diri, saya bisa. Karena siapa? Ya kita orang Indonesia. Dan alhamdulillah pesantren sekarang sudah melakukan transformasi. Udah bagus transformasinya dari waktu ke waktu. Nah ini aja transformasi nih. Dari dulu ketika belum merdeka, kalau nyantri tidur di emper masjid, nggak ada listrik, nggak ada pengeras suara. Saya dulu waktu mondok di tahun 69, saudara, satu kamar gini nih, isinya 20 orang. Jadi nggak bisa tidur, hanya letakkan baju, koper kayu itu.
tidurnya di luar, di emper masjid. Nah sekarang sudah kayak gini nih, gedungnya bagus, konsumsinya bagus, bersih, higienis. Nah itulah saudara yang kita rasakan sekarang ini. Jika kritik dianggap sebagai bagian dari demokrasi, kok sekarang sering dianggap sebagai musuh terhadap NKRI. Misalnya ngeritik Pak Prabowo yang ngomongnya berlepotan, kok dianggap musuh NKRI? Rasanya enggak sih. Itu banyak orang sekarang ngeritik Pak Prabowo enggak diapa-apakan. Tapi Anda jangan melanggar hukum. Melanggar hukum sedikit, pada waktu yang sama ngeritik pemerintah, padahal Anda juga melanggar hukum, itu bisa dicari salahnya. Saya tadi baru berdiskusi, ada seorang rektor ditangkap hari ini bersama wakil rektornya. Katanya korupsi ngatur penerimaan uang kuliah. Iya saja, saya kira namanya rektor kan ngatur kan. Tapi lalu ada yang mengatakan, oh ini kemarin ngeritik MBG loh, ini rektor nih katanya. Sehingga lalu orang kait-kaitkan. Tapi kalau saudara merasa bersih, tidak apa-apa. Ngeritik aja, karena Pak Prabowo bilang kritik saja gitu. Persoalannya itu kata Mbak itu tadi, kita sudah ngeritik tapi tidak ada pengaruhnya, kan itu masalahnya, tidak didengar. Nah itu soal yang lain nanti, bagaimana agar ini didengar. Kalau hukum Pak tumpul ke atas, berarti sila kedua kita tidak jalan. Bukan hanya sila kedua, orang kalau tidak menegakkan hukum, tidak mau keadilan, berarti tidak ikut perintah Allah, melanggar ketuhanan yang Maha Esa kan. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl, itu perintah Allah, berhukum dengan adil. Melanggar kemanusiaan juga, karena orang punya hak tapi Anda langgar dengan ketidakadilan. Melanggar persatuan juga, karena orang yang diperlakukan tidak adil itu akan melakukan perlawanan terhadap kebersatuan. Melanggar kerakyatan juga, melanggar demokrasi juga, karena seharusnya setiap ketidakadilan itu dinilai oleh lembaga-lembaga demokrasi untuk diluruskan, dan melanggar keadilan sosial. Jadi melanggar Pancasila memang. Itulah sebabnya saudara, saya katakan mari kaum santri, rakyat Indonesia jaga ini negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila itu. Sehingga kalau misalnya ditanyakan, dikaitkan dengan ibu tadi, Pak gimana Pak? Ini di Indonesia itu banyak pemuda yang suka mabuk, minuman keras, judi, dan mengganggu. Nah itu tugas aparat, ya. Dan tugas Anda semua nih, anak-anak muda, Anda jangan berpikir para santri, wah ini saya kan hanya santri, hanya bisa ngomong. Senior-senior Anda tuh santri semua yang ada di pemerintahan itu. Sehingga mereka harus tahu adik-adiknya tuh punya pikiran begitu, saudara salurkan aja. Itu kan semua tuh. Menterinya udah berapa yang dari pesantren? Gitu. Masa Anda mau menjaga negara Republik ini dengan watak kepesantrenan? Kan banyak sekali sekarang. Dulu enggak bisa, sekarang bisa. Gitu. Nah, oleh sebab itu ketertiban itu Bu, banyaknya orang pemuda minum dan macam-macam itu ya karena korupsi aparat itu. Sudah tahu ada penjualan narkoba, nanti dijual lagi, ditangkap orangnya, dimintai uang, disuruh nikmati. Itu banyak yang sekarang tertangkap itu. Jadi yang harus kita peringatkan agar rakyat mau bisa tertib itu adalah aparat, pemerintah, semuanya harus bersama-sama menjaga bangsa ini. Itulah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ajaran kita kan negara itu tidak harus bernama negara Islam, tapi masyarakatnya harus Islami. Apa masyarakat Islami? Masyarakat yang menerapkan nilai-nilai Islam sebagai sifat kebaikan. Gitu. Nah, itulah sebabnya kemudian pedomannya apa? Pedomannya adalah itu tuh, bahwa negara itu dianggap Islam,
Kalau satu, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, melindungi keselamatan jiwa, melindungi hak-hak kebendaan, melindungi akal sehat. Al-maqasid asy-syar'i, melindungi akal sehat, melindungi kebersihan nasab. Itu lakukan semua, tidak usah disebut negara Islam, dan itu sudah ada di hukum-hukum kita. Tidak boleh hidup bersama tanpa nikah, itu melindungi nasab. Tidak boleh mabuk-mabukan, minuman keras, itu melindungi akal dan keselamatan orang lain. Tidak boleh mencuri, melindungi harta benda yang kita miliki. Tidak boleh membunuh, melindungi keselamatan jiwa. Tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang yang beragama, dan harus dilayani orang beragama. Itu namanya hifdzuddin. Hifdzuddin, hifdun nafas, hifdul mal, hifdun nasab, wa hifdul akal. Itulah al-maqasid asy-syar'i. Itu kalau aturannya sudah ada, tapi kok masih banyak, kata ibu tadi, ya pelaksanaan aparatnya. Ini yang terakhir, mahasiswi alumni tahun 2004, sekarang mahasiswi santri di Ma'had Ali. Ya tadi, bagus ini pernyataannya. Pak, kami sudah tahu peran kami, dan kami sudah lakukan. Kami sudah melakukan peran kami, tapi masalahnya gimana? Wong tidak berpengaruh, tidak didengarkan. Dek, Mbak, kata siapa tidak didengarkan? Pasti didengarkan. Perubahan-perubahan itu pasti dipengaruhi oleh keluhan-keluhan masyarakat. Coba nih, kalau Anda bilang kan, kemarin Menteri Sekretaris Negara mengumumkan begini, para guru honorer akan diangkat menjadi guru tetap sebagai PNS. Para guru P3K separuh waktu akan diangkat P3 penuh waktu. Para P3K, guru P3K penuh waktu akan diangkat menjadi ASN. Itu kan berarti mendengarkan kritik rakyat. Karena 2 tahun rakyat ini berteriak, Pak, kamu jangan MBG aja, tuh guru tuh gajinya hanya 300.000, sementara MBG baru menjadi pegawainya itu sudah 6 juta gajinya. Kita teriak terus, MBG itu banyak korupsinya. Didengarkan, ditangkap pimpinan MBG-nya. Lalu sekarang MBG dirasionalkan. Diberikan ke siapa? Diberikan ke tempat-tempat yang memang memerlukan, ke orang miskin, agar tepat sasaran sehingga lebih hemat. Itu kan berarti kritik saudara itu didengar. Ya, bahwa didengar semua itu juga enggak, tetapi kita harus berjuang. Toh pada akhirnya Anda semua ini akan merembes ke atas nanti, enggak bisa dihalangi. Saudara, di dalam teori sosiologi Islam, kaum muslimin di Indonesia ini akan merembes ke atas, ke jabatan-jabatan penting nantinya, bukan karena dikatrol, tetapi seperti air mancur memancur sendiri, karena dari masyarakat sendiri, seperti pesantren-pesantren itu sudah maju. Bukan karena dikatrol, bukan karena kolusi. Besok nih saudara akan persaingan ke depan itu persaingan mutu dan persaingan semangat. Kalau sudah punya semangat seperti ini tadi, bisa nanti. Dan kalau sudah di atas, perbaiki ini semua. Itulah menjaga negara Republik Indonesia ini. Nah, baiklah, saya kira itu semua sudah terjawab. Pak Misbah, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Prof. Mahfud MD, Bapak dan Ibu-ibu, para alumni yang kami hormati. Rasanya sebentar ya, rasanya cukup banyak yang telah beliau jawab, terutama soal peran-peran santri tadi itu. Cukup gamblang begitu. Yang terakhir tadi itu beliau menyampaikan soal anggaran ya. Ternyata saya dapat browsing ini, Pak. Anggaran hari ini yang terbesar itu adalah BGN, Pak, 240,2 triliun. Sementara ya BGN. Sementara pendidikan
Kecil sekali, Pak. Pendidikan itu cuma 61,10 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini prihatin Bapak Ibu, dan ini juga keprihatinan kita bersama. Saya tertarik sebentar ya, satu kali ada permintaan harus disudahi. Kita sepakat tadi sampai jam 16.30. Saya memahami soal kegelisahan Ibu tadi itu. Sangat lugu dia bertanya soal narkoba dan miras. Nun sewu Pak Mahfud, narkoba dan miras itu saat ini di Pasuruan hampir merata di setiap desa. Saya tidak tahu itu apa serius atau itu pancingan, karena begitu dia dipanggil, diambil transaksional 30, kalau di Polsek, kalau di Polres itu sampai sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Itu anak-anak kita. Bapak sekalian, saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu tadi itu adalah ungkapan kegelisahan orang tua terhadap situasi saat ini. Bapak sekalian, tadi ada permintaan satu ini ya. Nun sewu Gus, tambah satu nggih Gus? Satu-satu nggih. Satu dari cowok, mungkin di belakang, satu saja. Masih berkenan, Pak? Satu saja di belakang atau di depan, oke. Terus cewek satu mungkin di atas supaya adil, atau mungkin di belakang masih ada. Kalau tidak ada, satu saja nggih. Saya satu aja. Silakan Mas, satu. Ya, satu silakan. Satu ya. Oke. Nggih niku. Satu aja, satu. Ini Prof. Payah. Terima kasih waktunya. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Mahfud MD. Tes. Nama saya Muhammad Lukman dari Bojonegoro, Pak Mahfud. Bojonegoro itu bojone negara, Pak. Kalau IKN kan ibu kota negara. Sebenarnya ibu kota negara itu seharusnya di Bojonegoro. Situasi Bojonegoro hari ini ada Exxon Mobil, Pak. Yang mana ini menjadi bagian korporat pemerintah dari luar negeri, yang mana bahwa minyak kita dibawa ke Amerika. Saya selalu terngiang pada saat Holnya Mbah Hamid yang keberapa itu, pada saat almarhum Yusuf Muhammad itu masih hidup. Beliau sering mengatakan, membawa ayat innal muluka idza takhalu qaryata afsaduha wa ja'ala aizata wa kadzalika yaf'alun. Artinya, apakah kita sebagai santri itu bisa menerapkan ayat itu ketika terjadi model eksploitasi atau eksplorasi yang kemudian itu manfaatnya sangat sedikit untuk bangsa Indonesia? Karena kita tahu di Bojonegoro itu minyaknya dari 100% itu yang masuk ke Bojonegoro itu ke Indonesia itu cuma 20%. 10% untuk pusat, 5% untuk Tuban, 5% Bojonegoro, dan 5% untuk Blora. Yang artinya kita ini sering dikadali oleh pemerintah luar negeri akibat kebijakan pemerintah yang di pusat. Intinya kami sebagai santri harus bagaimana melakukan menyikapi kondisi real di itu. Kebetulan kami berada di ring 1 Exxon, Pak Mahfud. Dan saya kecewa ketika Pak Prabowo, kami dulu mohon maaf kalau saya berlawanan dengan pesantren ketika saya dukung Prabowo, karena di sini dukung Pak Ganjar seperti itu. Harapan saya Pak Prabowo itu mempunyai istilahnya nilai tawar terhadap dunia luar, sehingga pada masalah-masalah lokal seperti itu bisa diatasi. Oke. Artinya kita seperti itu. Cukup itu ya? saja. Terima kasih. Baik. Jadi nanti usulan itu yang terakhir itu nanti disampaikan langsung aja ke Prabowo ya. Nah, silakan. Baik, saya jawab dari sini karena yang terakhir. Pak Lukman dari Bojonegoro, masalah ExxonMobil, Pak. Saya akan cerita, bukan hanya ExxonMobil. Saya mendengar langsung dari Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan. Jadi begini, kita itu ditipu oleh para pengusaha-pengusaha kita sendiri dalam negeri. Misalnya begini, laporan kita berapa ekspor udang, menir udang yang diekspor ke Korea.
di dalam laporan ekspor kita itu tertulis dengan nilai 100 miliar. Tetapi di dalam laporan impor di Korea, impor udang dari Indonesia itu adalah 1 triliun. Jadi orang kita sendiri di dalam ini menipu kita. Ngekspor 1 triliun tapi dilaporkan 1 miliar, sehingga dia keuntungannya banyak. Pajaknya menjadi kecil disampaikan kepada negara dan negara rugi. Nikel lapor dengan harga misalnya 2 triliun, ini laporan ekspor di Departemen Perdagangan tuh, 2 triliun kita ngekspor niter. Ternyata diekspor kemana itu? Diekspor ke Cina. Nah di Cina laporan bursanya itu mengatakan ngimpor dari Indonesia 15 triliun. Kita punya minyak nih, kita punya minyak mentah itu dijual ke negara lain dengan harga $20. Besoknya kita membeli dari negara lain, minyak kita sendiri itu dibeli $80 sesuai dengan harga dunia. Padahal minyaknya tuh nggak kirim, hanya tukar dokumen aja. Itulah korupsi besar-besaran yang sekarang sedang diperangi oleh Pak Prabowo. Kalau itu kita dukung, under invoicing, under pricing, itu sedang diperangi oleh Pak Prabowo karena ini pengusaha-pengusaha kita menipu pemerintah kita sendiri. Dan pegawai-pegawai pemerintah kita main-main juga, bea cukai, pajak dan sebagainya. Ini yang sekarang sedang dihajar oleh Pak Prabowo. Tetapi Bapak benar, ini kritiknya, ngilar tawar Pak Prabowo ke luar negeri itu kok lemah, ke dalam begitu keras dan sudah mulai bertindak sekarang, tapi ke luar negeri kok lemah, sampai membuat agreement perjanjian tukar dagang dengan Amerika itu kita berada posisi yang sangat lemah. Katanya mau produksi mobil sendiri, tiba-tiba datang ke India beli mobil Mahindra sendiri, sampai industri mobil dalam negeri kritik, kenapa kita kan bisa cuma bikin pick up kayak gitu, kita sudah siap, kenapa harus beri ke India sampai 110 mobil atau 120.000 atau berapa tuh, 110.000 lah gitu. Nah yang begitu itu memang harus diingatkan, Pak. Bapak benar tegas terhadap pencurian sumber daya alam kita oleh pejabat-pejabat kita dan oleh pengusaha-pengusaha kita, tapi juga harus punya nilai yang tinggi dong ke luar negeri. Itu juga bagian dari kritik kita. Oleh sebab itu Bapak jangan khawatir, kritik seperti ini ya kita sampaikan dan tidak terbuka. Nanti kalau memang itu tidak benar ya nanti dijelaskan, namanya pemerintah kan harus menjelaskan gitu. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Prof. Mahfud MD. Saya pikir sudah cukup ya. Cukup nggih?